Lakukan itu untuk masuk surga. Jangan lakukan itu agar tidak masuk neraka. Hafalkan rumus itu agar bisa lulus, dan lakukan cara ini agar bisa diterima di masyarakat. Filosofi Taman Siswa gagasan Ki Hajar Dewantara dan ajaran Tauhid dari seorang tokoh kontroversial di Nusantara ini, yaitu Syekh Siti Jenar, nama pendidik. Nah, tukang kebun itu tugasnya bukan menjadikan jagung agar bisa menjadi pohon mangga. Itu adalah sisa-sisa peninggalan penjajahan kolonial kita, untuk menumbuhkan kodrat-kodrat atau fitrah-fitrah dari setiap siswa tersebut. Sekarang harus berhadapan dengan tembok tebal yang namanya pendidikan nasional. Sejak kecil kita dijejali aturan. Lakukan itu untuk masuk surga. Jangan lakukan itu agar tidak masuk neraka. Hafalkan rumus itu agar bisa lulus, dan lakukan cara ini agar bisa diterima di masyarakat. Konsep itu sebenarnya bagus kalau sebagai tahapan pengenalan. Tapi pertanyaannya, apa jadinya jika narasi ancaman dan hadiah ini terus kita bawa sampai dewasa tanpa pernah kita menanyakan apa esensi sebenarnya? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah konsep pembebasan akal dari dua dimensi yang berbeda, yaitu filosofi Taman Siswa gagasan Ki Hajar Dewantara dan ajaran Tauhid dari seorang tokoh kontroversial di Nusantara ini, yaitu Syekh Siti Jenar. Untuk memahami kemerdekaan berpikir, mari kita mundur terlebih dahulu ke tahun 1922. Saat itu, kolonial mendirikan sekolah hanya untuk membuat sekrup-sekrup kecil bagi mesin birokrasi mereka, menciptakan pekerja yang patuh dan takut atasan, menciptakan penulis yang tidak banyak bertanya, dan secara nggak sadar itu sangat membungkam nalar kritis manusia pada saat itu. Nah, Ki Hajar Dewantara melawan arus itu dengan mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa. Di sini bukan pabrik siswa ya, tapi taman. Kalau kita lihat dari esensinya, taman itu adalah sebuah tempat yang banyak sekali tumbuhan-tumbuhan hidup. Ada bunga mawar, melati, tanaman jagung, tanaman mangga. Nah, di dalam sebuah kebun ada tukang kebun, atau kita bahasakan dengan nama pendidik. Nah, tukang kebun itu tugasnya bukan menjadikan jagung agar bisa menjadi pohon mangga, tapi tugas seorang tukang kebun yaitu menemani atau merawat benih jagung tersebut agar menjadi jagung yang berkualitas. Atau kalau kita tarik dengan konteks pendidikan kita sekarang, kita ambil contoh nih, misal ada seorang anak yang memiliki kemampuan visual dan komunikasi. Ketika dia di sekolah, dia malah disuruh untuk menghafalkan rumus kimia tingkat lanjut, dan pada akhirnya dia gagal dan dicap bodoh. Itu adalah sisa-sisa peninggalan penjajahan kolonial kita. Nah, Ki Hajar Dewantara ingin menciptakan sebuah sistem pendidikan yang dimana untuk menumbuhkan kodrat-kodrat atau fitrah-fitrah dari setiap siswa tersebut. Namun, mari kita lihat realitasnya sekarang. Taman Siswa yang dulu lahir sebagai pemberontakan murni, bahkan rela menolak subsidi dari kolonial dan hidup mandiri agar tidak didikte, sekarang harus berhadapan dengan tembok tebal yang namanya pendidikan nasional. Agar ijazahnya diakui dan bisa bertahan hidup, mau tidak mau mereka harus berkompromi. Dari yang awalnya berbentuk peguron dan asrama kekeluargaan anti transaksional, kini harus memungut SPP, tunduk pada akreditasi negara, dan mengejar target kurikulum formal. Secara filosofis, roh pembebasan dan semboyan sistem amongnya masih dijaga erat. Tapi, secara fisik dan operasional, badan mereka telah terformalisasi. Mereka bukan lagi institusi pemberontak, melainkan penjaga tradisi yang mencoba bertahan di tengah arus industrialisasi pendidikan. Dari realitas kompromi sejarah Taman Siswa ini, kita belajar satu hal krusial. Sistem di luar diri kita bisa berubah, birokrasi bisa memaksa, dan institusi fisik bisa terjajah kembali. Itulah mengapa Ki Hajar Dewantara selalu menekankan bahwa pendidikan yang sejati adalah kemerdekaan batin. Kemerdekaan batin ini bisa kita sebut sebagai moralitas batin.
Apa itu moralitas batin? Coba bayangkan kamu berkendara di tengah malam yang sepi dan kamu berhenti di lampu merah, di mana pada saat itu tidak ada CCTV dan tidak ada polisi. Ketika kamu berhenti karena kamu takut ditilang atau kamu takut polisi, itu namanya moralitas eksternal. Tapi kalau kamu berhenti karena kamu sadar ketika kamu melanggar, itu akan membahayakan diri kamu dan membahayakan orang lain karena kamu menghargai nilai kehidupan, maka itulah moralitas batin. Kebaikanmu lahir murni dari otonomi dan dalam dirimu sendiri. Sekarang mari kita bawa konsep moralitas batin ini ke ranah spiritual masa lalu menggunakan kacamata Syekh Siti Jenar. Banyak orang beragama hari ini yang sayangnya seperti institusi sekolah yang terformalisasi tadi, menjalankan kewajiban tapi kehilangan rohnya. Ibadah terjebak pada moralitas eksternal. Mereka melakukan gerakan sholat yang benar agar tidak dibakar di neraka. Mereka bersedekah karena ingin investasi agar bisa masuk surga. Narasi masa kecil yang kita bawa mentah-mentah sampai tua ini mengakibatkan ibadah menjadi mekanis, hampa, dan kita secara tidak sengaja terasing dari Tuhan. Siti Jenar mendobrak penjara dogma itu dengan konsep manunggaling kawula Gusti, yang menyadarkan bahwa percikan ilahi itu bersemayam di dalam akal dan jiwamu. Ketika kamu menyadari ini, kamu berbuat baik bukan lagi karena ancaman neraka. Kamu beribadah karena cinta, karena sifat Tuhan itu ada di dalam dirimu. Sama seperti ibu yang merawat anaknya, bukan karena takut pasal hukum, tapi karena cinta tak bersyarat. Ketika aturan fisik dan syariat agama tidak disertai dengan moralitas batin, yang ada hanyalah ego. Orang menggunakan agama hanya untuk merasa lebih suci, menyalahkan yang berbeda, dan menghakimi sesama. Insting berpikirnya dimatikan oleh doktrin hafalan, persis seperti murid sekolah pabrik yang harus tahu cara menjawab soal tanpa mempedulikan makna yang dipelajarinya. Siti Jenar dieksekusi karena orang yang memiliki moralitas batin dan akal yang merdeka sangat sulit dikendalikan oleh penguasa yang haus ketaatan buta. Dan Ki Hajar Dewantara pernah berjuang melawan arus agar pikiran kita tidak dikurung oleh biokrasi. Mengeksplorasi kemerdekaan berpikir adalah menolak menjadi robot. Bertanya, meragukan, dan bertanya dari setiap gerakan yang kita lakukan bukanlah sebuah dosa. Itu adalah cara kita memanusiakan diri kita sendiri. Jangan biarkan akalmu terkurung oleh narasi ketakutan. Jadilah manusia yang merdeka, yang menumbuhkan Tuhannya lewat pemahaman, bukan hanya sekedar lewat kepatuhan. Mungkin sampai sini dulu. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan berkomentar. Mari kita buat konten ini dan seterusnya menjadi ajang diskusi kita untuk terus berpikir kritis. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.